Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sapuan Aryadi dengan nomor NIM 254041313156. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah School of Universe dengan materi menyayangi anak yatim pada subbab surat Al-Maun. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar Oke, teman-teman semuanya sehat? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, yang insya Allah nanti doa akan dipimpin oleh Kak Zaki ya. Kepada Kak Zaki dipersilakan. Seperti biasa. Yes, we are ready. Let's start our lesson. Ya Allah, please get us in learning more knowledge from you. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ilman warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ilmuku dan berkahilah pemahamanku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman. Untuk mengetahui kehadiran teman-teman pada hari ini, karena setelah liburan yang cukup panjang, jadi Mr. Sapuan akan mengabsensi terlebih dahulu nama teman-teman ya. Jika namanya yang disebut hadir, maka jawab hadir ya. Namun jika tidak, berarti nggak usah jawab. Oke? Siap? Siap. Airinda Putri Larasati hadir? Hadir. Ahmad Amrullah Alfat? Hadir, oke.
Berikutnya Azalea Fatihah Nur Syifa. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Seperti biasanya, kalau belajar itu biasanya kan kita suka berat gitu ya. Ada yang ngantuk, ada yang nggak fokus. Nah, hari ini Mr. Sapuan mau membawakan ice breaking nih ya, supaya badan dan pikiran kita lebih semangat. Karena kalau belajar diawali dengan semangat, maka menerima ilmu akan dengan mudah. Betul? Betul nggak? Tuh, Mr. Sapuan minta satu orang jadi relawan untuk memimpin temannya. Yang berani maju. Nanti Mr. Sapuan kasih hadiah di akhir. Oke, dipilih aja ya. Faid ke depan. Beri tepuk tangan untuk Faid. Sini, Faid ya. Pegang mic ya. Sini. Bilang aja tepuk surat Al-Maun. Gitu. Tepuk surat Al-Maun. Nama surat Al-Maun. Artinya baru setuju. Maknanya menyayangi anak yatim. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, Faid. Nah, berikutnya teman-teman, kita murojaah hafalan terlebih dahulu ya. Murojaahnya hafalan yang sudah kita hafal dengan singkat saja hari ini. Surat An-Nas. Sudah hafal semuanya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril alladzi waswisu fi rinnas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul. Mr. Sapuan akan menyampaikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mengetahui profil Quran surat Al-Maun dengan benar. Yang kedua, membaca Quran surat Al-Maun dengan tartil dan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi konsep hukum mim sukun dalam surat Al-Maun dengan benar. Lalu yang keempat, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Nah, ada yang tahu gambar sebelah itu tentang apa? Ada berapa orang di dalam gambar tersebut? Ada siapa aja kira-kira? Ayah, ibu, kakak, adik. Bagus. Ya, lagi ngapain kira-kira? Lagi ngaji. Oke, good. Lalu yang gambar kedua, coba diamati. Kira-kira ini gambarnya tentang apa? Lagi bagi-bagi takjil. Ada lagi yang tahu kira-kira lagi ngapain nih orang? Sedekah ke anak yatim. Good. Ada lagi yang tahu? Nah, teman-teman, dari kedua gambar tersebut, penjelasannya, anak-anak yang rajin mengaji dan suka berbagi akan disayang loh oleh Allah dan akan dicintai banyak orang. Tuh, plusnya orang yang sering mengaji dan sering berbagi. Ya, karena orang yang sering baca Al-Quran, sebab Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang yang beriman. Ya, mengaji juga bukan hanya membaca, tapi kita harus mengamalkan. Setiap huruf yang dibaca bernilai pahala. Ya, satu huruf yang kita baca itu maka akan mendapatkan 10 pahala loh. Adapun yang terbata-bata tetap mendapat 1 pahala, tidak diberikan dosa. Yang terbata-bata tetap dapat pahala. Keren banget tuh Allah. Al-Quran juga akan menjadi penerang di alam kubur bagi para pembaca dan pengamalnya.
juga bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Balasan anak yang berbuat seperti itu maka akan disayang oleh Allah, orang tua, guru, dan teman. Maka perilaku itu bisa dibiasakan sejak kecil, sejak masih SD, bahkan dari sebelum SD. Teman-teman harus sudah dibiasakan ya. Niat dan komitmen ya harus dijaga sampai besar kelak. Nah, berikutnya Pak Sapwan mau menyampaikan pembelajaran profil surat Al-Ma'un. Boleh dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Al-Ma'un. Ya, ini ya pembelajaran tentang profil surat Al-Ma'un ya, seperti ini. Nah, teman-teman, kita baca terlebih dahulu surat Al-Ma'un. Sudah hafal semua atau belum? Baik, teman-teman. Berikutnya Mr. Sapwan mau tanya nih, di SD kelas 5 ini apa ada yang sudah hafal surat Al-Ma'unnya? Sudah ya? Oke, Pak Sapwan minta perwakilan dari laki-laki 1, perempuan 1. Dari laki-laki dulu boleh maju ya, Kak Fatih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Fatih. Di sini, Kak. Ya, salam dulu ya, pegang mic-nya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, menghadapnya ke depan ya. Ya. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, boleh ke tempatnya. Terima kasih Kak Fatih. Ya teman-teman, alhamdulillah pembacaan surat Al-Ma'un teman-teman sudah bisa dan lancar harapannya. Teman-teman terus dipraktekkan ya. Itu bisa dibaca saat kita sholat ya, sholat fardu. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, biasanya dalam perjalanan itu ketika di jalan raya ada peraturan yang membuat orang itu bisa berhenti, orang itu bisa mengerti dan memahami kalau dia harus jalan. Itu namanya apa kalau di jalan? Ya, rambu lalu lintas. Nah, dalam Al-Quran juga sama, ada aturannya yang disebut apa? Hukum tajwid. Nah, hukum tajwid itu yang membenarkan seseorang membaca Al-Quran. Nah, pagi ini Mr. Sapwan akan menjelaskan tentang hukum mim sukun ya. Yang pertama, mim sukun ya. Penjelasannya adalah huruf mim yang tidak berharokat ya atau mati. Jika mim sukun bertemu huruf tertentu, maka cara membacanya berbeda-beda. Hukum mim sukun dibagi menjadi berapa? Coba disebutkan 1. Oke, yang pertama kita bahas tentang apa? Ikhfa syafawi. Boleh dibaca artinya sama-sama. Ikhfa. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun bertemu huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya 1, yaitu huruf ba aja. Cara membacanya adalah samar dengan dengung selama 2 harokat. Contoh, perhatikan bacaan berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang pertama. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya. Antara huruf mim sukun dan ba ketika bertemu maka ditahan ya, didengungkan berapa harokat? 2 harokat. Contoh yang kedua, boleh dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Tarmihim
bihija ikhfa syafawi. Lalu yang kedua, idgham mutamathilain. Nah, ini juga bisa disebut idgham mithli, ya. Mithli artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya. Idgham ini ya atau mithli terjadi apabila mim sukun bertemu mim. Nah, ini dua huruf yang kembar ya, mim bertemu mim. Cara membacanya adalah melebur atau disatukan dan didengungkan sebanyak 2 harokat. Contoh, perhatikan bacaan berikut ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya. Lalu yang ketiga, izhar syafawi, ya. Izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila mim sukun bertemu selain huruf ba dan mim. Cara membacanya adalah jelas dan tidak berdengung. Contoh, perhatikan bacaan berikut ini. Contohnya dalam surat Al-Ma'un. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, antara mim sukun bertemu dengan huruf izhar, maka dia tidak ditahan bacanya, harus jelas. Bisa difahami? Oke. Nah, sekarang masuk ke tentang asbabun nuzul. Jadi, setiap surat yang turun itu ada asbabnya, ya, sebab musababnya surat itu diturunkannya. Nah, salah satunya surat Al-Maun ini, ya. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat dalam Quran. Sebab turun ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami oleh Nabi Muhammad dalam menghadapi kaumnya, ataupun kejadian yang ditemui Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua ayat atau surat dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Adapun sebab turunnya surat Al-Ma'un, ya, dari ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa ada yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu As ibn Walid, atau orang lain yang setiap minggu mereka itu menyembelih seekor unta, ya. Suatu ketika ada anak yatim datang, ya. Mereka meminta, anak yatim itu meminta sedikit daging yang mereka sembelih. Namun justru mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa di atas merupakan pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian tuh teman-teman, ya, terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan dari siapa? Allah, yang harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin, seperti itu. Nah, ini ada hadis menyayangi anak yatim, ya. Hadis ini bisa teman-teman baca, Mr. Safwan bacakan artinya, ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan tengahnya serta meregangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang-orang yang menyayangi anak yatim akan ditemukan oleh Allah bersama Rasulullah. Jaraknya itu seperti telunjuk dan jari tengah. Masya Allah. Teman-teman, setelah kita belajar tentang surat Al-Ma'un, ya, Mr. Safwan mau memberikan kepada teman-teman tugas, ya, LKPD. Ya, sebagai lembar penilaian nanti, ya teman-teman, silakan kerjakan satu kelompok, ya, satu kelompok, satu kertas. Nanti ini ada 4 ayat, ya, silakan teman-teman dibagi-bagi tugasnya. Sekarang silakan boleh dikerjakan. Mr. Safwan bagikan, ya. CLC berapa ini? CLC 2. Ini kenapa? Ya, betul. Hanya disalin saja, ya, teman-teman.
Yang tulisannya bagus, rapi, harokatnya tidak tertukar. Nama apa? Nggak usah, nggak apa-apa. Jangan lupa dinamain CLC-nya. Boleh ke sini? Oke, terima kasih. Ya, boleh duduk dulu. Nanti diperiksa. Oke, untuk sesi 1, silakan maju ke depan dan membaca setiap ayatnya. Ya, yang sudah dibaca, yang sudah ditulis, ya masing-masing. Teman-teman mohon perhatikan. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Barakallah. Oke, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, tunggu dulu. Ini ada sedikit hadiah yang Mr. Sapuan berikan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan seperti janjinya Allah. Orang yang bersungguh-sungguh, maka balasannya adalah surga. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, maka nanti akan balasannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini hanya sedikit hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui Mr. Sapuan. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, boleh silakan kembali ke tempat. Baik, teman-teman, pembelajaran hari ini ya alhamdulillah kita sudah selesai. Tadi yang sudah Mr. Sapuan sampaikan boleh kita refleksikan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman mendapat pelajaran apa saja hari ini yang sudah disampaikan oleh Mr. Sapuan yang masih diingat? Hukum tajwid. Hukumnya apa yang dibahas? Mim sukun. Susah atau mudah? Teman-teman senang nggak diajarin? Senang. Bermanfaat nggak? Selain hukum tajwid, ada apa lagi? Nulis tugas surat Al-Ma'un. Dari pelajaran surat Al-Ma'un yang teman-teman dapatkan itu apa aja kira-kira? Sedekah sama anak yatim doang. Menyayangi anak yatim. Apalagi? Yang kedua, pelajaran di surat Al-Ma'un. Ya. Kita disuruh rajin sholat. Siapa yang kalau sholatnya telat, terus teman-teman menyesal. Ya Allah, aku tadi telat segini, aku nyesal banget ya Allah. Aku berusaha besok ya Allah tidak telat lagi. Ada yang sudah sampai seperti itu, keimanannya sudah luar biasa. Apalagi kalau dia berusaha untuk tepat waktu. Tapi ada atau tidak di SD 5 yang sengaja meninggalkan sholat dengan senang dan merasa bangga. Saya mister, saya mampu meninggalkan sholat Allah. Ada nggak yang seperti itu? Semoga tidak ada ya teman-teman. Nah, itu dia yang bisa Mr. Sapuan sampaikan kepada teman-teman. Maka teman-teman harus rajin menunaikan ibadah sholat. Sebab ibadah sholat itu ya teman-teman yang menjadi penentu pertama nanti ya ketika di yaumil akhir. Dan sholat itu teman-teman sebagai tiang agama. Sholat teman-teman bagus, maka amal ibadah lainnya akan bagus semuanya ya. Baik, bisa difahami, bisa diterima pelajarannya hari ini. Kita berdoa. Duduk siap rapi. Posisi 1. Ya, mari kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.